Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Ahadi. Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis peluang usaha. Nah, sebelum memutuskan ya untuk menjalankan suatu bisnis, sebaiknya kita melakukan analisis peluang usaha terlebih dahulu. Karena hal tersebut merupakan salah satu ya kunci keberhasilan suatu bisnis. Secara umum, analisis usaha ini adalah kegiatan ya, yang dilakukan meliputi riset, perencanaan, prediksi, hingga evaluasi ya, dalam suatu usaha baik yang sudah dijalankan maupun yang baru akan dimulai. Melakukan analisis usaha ini sangat perlu dilakukan ya, jika menginginkan hasil yang maksimal dalam memperoleh keuntungan. Dalam sebuah analisis usaha yang baik, ini diperlukan data-data bisnis dari semua aspek yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan ya, mulai dari faktor internal dan eksternal. Nah, tujuan dilakukannya analisis usaha pada dasarnya adalah untuk memetakan ya kekuatan usaha yang akan dijalankan dan juga kekuatan dari para kompetitor. Nah, dengan memiliki analisis yang valid ya dan tepat, ini nantinya pelaku bisnis akan lebih siap ya dan matang dalam menjalankan usahanya ya, pada persaingan pasar yang ya pastinya ketat ya. Nah, pertanyaannya adalah ya bagaimana cara kita melakukan analisis usaha tersebut. Kita bahas terlebih dahulu ya mengenai peluang usaha ya atau bisnis. Ya, peluang usaha atau bisnis ini adalah bisa dikatakan sebagai kesempatan ya untuk memperoleh ya keuntungan dari suatu kegiatan bisnis. Tapi ya tidak semua peluang bisnis atau peluang usaha ini tepat ya untuk dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Nah, bagi calon wirausaha ya, yang akan membuka usaha baru ini perlu terlebih dahulu untuk melakukan observasi ya di lapangan dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya. Nah, dengan mengetahui seluk-beluk bisnis ya, yang akan kita geluti, maka harapannya nantinya adalah ya, yang pertama adalah bisa mencegah ya, kebangkrutan ya dari usaha yang nantinya kita jalankan. Nah, bangkrut ini adalah salah satu resiko ya, yang sering menghantui para pengusaha. Ya. Bangkrut di sini artinya bahwa usaha kita ini tidak akan beroperasi lagi ya karena kerugian ya yang kita alami ini terlalu besar. Nah, supaya kebangkrutan tidak terjadi, ya, maka analisis peluang usaha ini adalah sebagai kunci awal yang perlu ditempatkan di pintu pertama pada saat kita akan memulai suatu usaha. Nah, pada analisis usaha, ya, tidak hanya dipikirkan ya mengenai cara-cara meraih keuntungan, ya, tapi juga mencari jalan ya dalam menghadapi resiko yang nantinya akan kita temui. Nah, tidak jarang ya seorang pebisnis pemula ini langsung gagal ya di bisnis pertama ya karena belum punya banyak pengalaman ya. Namun dengan analisis peluang usaha ya para pebisnis pemula ini sangat mungkin ya untuk langsung berhasil ya di percobaan pertamanya. Kemudian yang kedua adalah memiliki gambaran ya tentang nilai suatu produk. Ya, artinya ya kita juga akan bisa memiliki ya, gambaran apakah ya produk yang dimiliki oleh perusahaan ini bisa diterima dengan baik oleh publik atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita bisa menentukan ya pemasaran yang tepat. Setiap usaha ini pasti memerlukan ya pemasaran agar bisa dikenal oleh para calon konsumen. Nah, setiap produk ini pasti memiliki ya jalan promosinya masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan. Ya. Nah, kita perlu mengenal ya produk dengan baik untuk menentukan ya bentuk promosi yang nantinya pas ya untuk produk kita. Kemudian yang keempat, kita juga harus bisa memahami ya persaingan yang ada di dalam pasar. Nah, analisis usaha ini juga akan membantu kita dalam menemukan ya siapa saja ya, pesaing dari usaha kita. Ya. Lalu dengan strategi apa ya, yang harus kita lakukan untuk menghadapi persaingan tersebut. Nah, persaingan pasar ini memang tidak bisa dihindarkan ya, tapi bisa kita jadikan ya sebagai semangat ya untuk berbisnis.
Nah, persaingan pasar yang dihadapi ini akan membuat usaha kita akan menjadi lebih baik ya dari yang pernah kita bayangkan. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa persaingan itu adalah sebagai suatu beban. Kemudian yang kelima adalah mengetahui ya bahwa usahanya ini layak ya untuk dijalankan. Ya, ketika hal-hal tadi ini bisa kita temukan jawabannya, ya kita akan paham ya bahwa usaha atau apa yang akan kita lakukan ini memang layak ya untuk kita teruskan. Nah, selanjutnya ya bagaimana cara menganalisis peluang usaha ya. Nah, untuk menganalisis peluang usaha ini kita bisa melihat dari beberapa faktor ya. Antara lain adalah yang pertama adalah adanya peluang dan risiko ya dari usaha. Nah, peluang usaha ini adalah sebuah kesempatan ya, yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan ya bagi seorang wirausaha. Ya, tentunya ya di dalam setiap peluang yang ada ini biasanya juga akan memiliki ya suatu risiko ya yang nantinya harus dihadapi. Nah, di dalam kita berbisnis ini pasti ada banyak ya risiko yang sangat mungkin terjadi ya dan dirasakan oleh para pebisnis ya. Namun ya hal ini tidak akan dapat ya diatasi atau diminimalisir ya dengan melakukan suatu analisis peluang usaha. Nah, dengan sebuah analisis ya kita akan mengetahui ya risiko-risiko lebih awal ya, sehingga dapat memperhitungkan solusi-solusi yang secara lebih matang ya di dalam menghadapinya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Ya, sebenarnya ya ada banyak ya jenis produk atau jasa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Namun bisa jadi ya produk atau jasa yang kita jual ini juga dijual ya, oleh para pebisnis yang lain. Nah, disinilah ya nantinya akan terjadi suatu persaingan usaha. Nah, ada banyak cara ya bagaimana kita bisa lebih unggul ya dibandingkan dengan para kompetitor. Ya. Salah satunya adalah dengan melakukan suatu riset ya, riset kompetitor ya sebagai bagian dari kegiatan ya dalam menganalisis peluang usaha. Nah, dengan kegiatan tersebut ya kita akan mengerti ya apa kelebihan dan kekurangan dari para pesaing. Kemudian bagaimana ya strategi pemasarannya. Ya, sehingga kita bisa tahu ya cara yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan ya peluang secara kreatif dan inovatif. Nah, mencari produk ya yang banyak dicari masyarakat ya, namun tidak ada kompetitornya ini tentunya adalah sangat sulit ya untuk bisa kita lakukan. Ya, maka dengan sebuah analisis ya ini kita dapat ya mengetahui kelemahan ya dari produk para kompetitor ya. Sehingga kita dapat menyediakan ya segala kekurangan tersebut atau menutupi segala kekurangan tersebut. Nah, dengan demikian ya analisis peluang usaha ini sangat berperan ya dalam menentukan atau menemukan ya inspirasi dan ide-ide menarik ya untuk dijadikan nilai jual pada produk kita. Kemudian yang keempat adalah pengembangan ya ide kreatif dan inovatif. Nah, dengan adanya persaingan usaha atau persaingan bisnis ini akan membuat kita untuk menjadi lebih kreatif ya dan inovatif ya dalam menjalankan suatu keputusan di dalam kegiatan bisnis. Nah, riset pasar tadi perlu dilakukan ya untuk mencari dan menentukan ya produk atau jasa apa yang kiranya nanti banyak dibutuhkan ya, namun belum ada yang menyediakan. Nah, untuk menggali ya dan memanfaatkan peluang bisnis ya, wirausahawan ini harus bisa berpikir ya secara positif dan kreatif ya. Nah, pola pikir yang positif dan kreatif itu antara lain adalah percaya ya bahwa usaha ya atau bisnis yang kita laksanakan ini bisa dijalankan. Ya, jadi pada saat kita akan menjalankan bisnis, kita harus yakin ya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah menerima gagasan yang baru.
Ya, kita harus siap ya untuk selalu menerima gagasan-gagasan yang baru ya. Tentunya tadi ya setelah melalui suatu analisis ya dan melakukan suatu riset. Kemudian jangan pernah ditinggalkan ya untuk bertanya kepada diri sendiri ya. Kenapa ya? Apa yang sudah kita lakukan dan kenapa ya hasilnya seperti yang kita dapatkan. Nah, ini kita harus selalu berintrospeksi ya. Kenapa terjadi misalkan terjadi suatu kegagalan, kenapa bisa terjadi kegagalan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah siap ya untuk mendengarkan ya saran-saran dari orang lain. Ya, yang namanya usaha ya pasti ya banyak masukan-masukan ya yang kita terima ya. Kita harus siap ya mendengarkan saran-saran dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya harus mempunyai etos kerja yang tinggi ya. Kita harus siap bekerja keras ya di dalam menjalankan bisnis yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya harus pandai berkomunikasi. Ya, yang namanya bisnis pasti berhubungan dengan orang lain. Ya, tentunya di sini kita perlu ya pandai-pandai untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya, khususnya dengan para pelanggan kita. Nah, salah satu ya alat ya analisis di dalam peluang usaha yang banyak digunakan itu adalah dengan menggunakan yang disebut sebagai analisis SWOT. Nah, dalam analisis tersebut ya seorang wirausaha ini perlu mengetahui ya hal-hal yang berkaitan dengan usahanya. Nah, yang pertama adalah meliputi opportunity ya atau di mana ya peluang tersebut ada. Ya, kita bisa menemukan ya peluang dari usaha yang kita rencanakan. Ya. Dari sana kita bisa menambah ya kelebihan ya dari usaha tersebut. Nah, peluang-peluang ini biasanya dia langsung ada ya, tapi kita harus mencari ya jalannya. Nah, caranya adalah dengan menggali ya ide atau melihat ya hal-hal yang pernah dilakukan. Nah, kita bisa melihat peluang ya dari sisi produk, ya, dari sisi pemasaran, ya, atau dari sisi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah threat, ya. Apa saja yang dapat mengancam usaha. Nah, kita perlu mengetahui ya apa saja yang dapat mengancam usaha kita. Nah, ancaman ini bisa membuat ya usaha kita benar-benar gagal ya untuk dilaksanakan. Ya, oleh karena itu ya harus bisa diidentifikasi ya sejak awal. Ancaman-ancaman ya ini ada yang bisa berupa ya munculnya persaingan ya yang mampu ya mendominasi persaingan. Kemudian juga bisa berupa keuangan usaha ya yang sedang dalam masalah ya atau mungkin ancaman yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus juga ya, mengetahui ya strength atau kekuatan yang menjadi pendukung ya dari kita. Nah, strength ya ini adalah bagian ya yang paling diandalkan ya di dalam suatu usaha. Nah, kita harus tahu ya kelebihan atau kekuatan ya yang dimiliki oleh usaha kita. Ya, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang terbaik. Nah, penilaian ya ini bisa dilihat ya dari keunikan produk ya atau mungkin juga dari kepemimpinan kita yang bagus di dalam memimpin usaha atau mungkin orang-orang yang kita rekrut ya tenaga kerja yang kita rekrut di dalam usaha kita dan sebagainya. Nah, kekuatan ini harus bisa diidentifikasi ya dari awal ya sehingga bisa dioptimalkan ya dalam melakukan suatu usaha. Kemudian yang terakhir adalah weakness atau apa saja ya kelemahan ya yang membatasi atau menghambat. Ya walaupun ada kelebihan ya setiap usaha bisnis ini pasti juga memiliki suatu kelemahan. Nah, kelemahan ya dari usaha kita ini tidak perlu kita takuti ya, tapi justru perlu kita hadapi ya. Nah, pada saat kita berhasil menghadapi
kelemahan tersebut, ya, maka kesulitan yang kita alami ya dalam melakukan usaha ini pasti akan teratasi. Nah, kelemahan ini ya ini perlu kita identifikasi dari awal. Ya, biasanya termasuk pada hal-hal yang menghambat ya jalannya usaha, ya seperti kurangnya modal, kurangnya tenaga kerja yang ahli, ya, atau kurangnya kepemimpinan dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada bagaimana ya syarat pokok ya untuk bisa memanfaatkan peluang usaha. Ada beberapa syarat ya pokok untuk bisa kita memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama adalah optimis ya bahwa kita bisa ya melakukan atau memanfaatkan ya peluang usaha tersebut. Kemudian yang kedua adalah ya, siap ya untuk bekerja keras dan selalu berpikir positif. Ya, kita ya jangan malas-malasan ya. Harus siap untuk terus bekerja keras ya. Dan positif ya bahwa itu pasti bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah mau bertanya ya dan mendengarkan orang lain. Ya, banyak pengalaman orang lain yang perlu kita gali ya sehingga kita perlu banyak bertanya ya dan mau ya mendengarkan ya saran-saran dari orang lain. Kemudian yang keempat adalah berani ya untuk mengakui suatu kesalahan. Nah, apabila kita mengalami suatu kegagalan ya kita ya bisa jadi ya gagal tersebut karena adanya kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya. Ini harus kita akui. Ya. Kemudian yang kelima adalah yakin ya bahwa hari ini ya ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok ya itu harus lebih baik dari hari ini ya sehingga kita akan terus optimis ya untuk terus menjalankan usaha kita. Nah, selanjutnya ya bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha di sini menurut Dr. DJ Scott ya itu bisa dilakukan dengan ya yang pertama adalah percaya dan yakin bahwa usaha kita ini bisa dilaksanakan. Kita harus yakin ya bahwa apa yang kita lakukan ini pasti bisa. Kemudian yang kedua adalah jangan bergaul ya pada lingkungan yang statis dan melumpuhkan pikiran. Artinya ya kita harus menjauhi ya lingkungan-lingkungan yang melemahkan ya usaha yang sedang kita lakukan. Ya misalkan ya seperti banyaknya atau kita berkelompok dengan orang-orang yang mengatakan bahwa usaha kita tidak akan bisa jalan ya atau tidak akan bisa berhasil. Itu kita jauhi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus senantiasa bertanya pada diri sendiri. Ya. Bagaimana saya dapat melakukan usaha dengan lebih baik? Ya, artinya kita harus selalu introspeksi ya apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita melakukan menjadi lebih baik. Kemudian ya, siap untuk bertanya dan mendengarkan. Ya, jangan hanya bertanya tapi siap ya untuk mendengarkan apa-apa ya ide-ide yang diberikan ya kita harus siap untuk mendengarkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perluas pikiran. Ini adalah cara ya untuk memanfaatkan peluang ya yang dilakukan oleh Dr. DJ Schwartz. Kemudian menurut Paul Carlap ya ini untuk bisa menjadi sukses ya di dalam suatu usaha ya seorang wirausaha ini harus memiliki ya minimal 4 unsur ya. Yang pertama dia harus bisa atau siap untuk bekerja keras atau work hard ya. Orang wirausaha ya ini harus siap ya untuk bekerja keras ya. Berangkat pagi ya mungkin ya, siap untuk berangkat pagi dan pulang malam ya. Tapi selain itu ya ini selain bekerja keras ya ini juga dia harus bisa bekerja secara cerdas ya atau work smart ya. Artinya dia harus bisa memanfaatkan ya setiap peluang yang ada secara cerdik ya. Kemudian yang ketiga ya harus
punya ya kegairahan atau antusias ya di dalam menjalankan usaha. Dan yang keempat adalah ya harus siap ya untuk melakukan atau menjadi suatu atau memberikan suatu pelayanan. Karena yang namanya usaha ya kita akan melayani ya para konsumen. Ya, kita harus siap ya untuk merendah ya untuk bisa melayani ya orang yang menjadi eh, konsumen kita. Ya, selain itu ya seorang wirausaha ini juga harus siap ya menghadapi ya segala resiko ya yang mungkin akan terjadi ya. Nah, resiko-resiko yang mungkin terjadi di dalam menjalankan suatu bisnis itu bisa berupa persaingan ya. Jelas persaingan ini pasti akan sering muncul ya atau sering terjadi ya. Nah, kemudian eh, kita juga harus siap ya, atau seorang usaha juga harus siap untuk eh, menghadapi ya risiko dari perubahan permintaan ya, atau selera konsumen ya selera konsumen yang tiba-tiba berubah ya ini akan mungkin disebabkan ya perubahan permintaan ini disebabkan karena tadi ya selera konsumen ya bisa juga karena kondisi ekonomi ya atau karena mode yang berubah ya dan sebagainya. Atau mungkin risiko yang bersifat atau yang terjadi karena adanya perubahan yang sifatnya konjuktur ya. Artinya karena disebabkan karena situasi ekonomi yang tidak menentu. Nah, misalkan terjadi tiba-tiba terjadi inflasi yang sangat tinggi ya, dan sebagainya. Atau mungkin risiko yang terjadi karena adanya akibat-akibat yang lain. Ya. Adanya penemuan teknologi yang baru ya, atau aturan-aturan yang baru atau mungkin terjadi suatu bencana alam ya, dan sebagainya. Itu adalah risiko-risiko ya usaha yang mungkin bisa atau yang mungkin akan dihadapi. Nah, di dalam analisis peluang usaha ini tentunya kita harus bisa melihat ya suatu peluang ya di mana peluang itu bisa kita eh, dapatkan ya dengan melakukan suatu analisis ya mengenai kebutuhan dari pasar ya atau kebutuhan dari para konsumen. Kemudian kalau itu berkaitan dengan produk ya bisa juga kita melihat peluang itu berdasarkan analisis ya kebutuhan dari materi atau suatu produk. Kemudian untuk melihat risiko yang akan nantinya kita hadapi, ya atau peluang apa yang nanti bisa kita raih, ini kita juga bisa menggunakan ya analisis keberlanjutan usaha. Kemudian di dalam menghadapi persaingan, kita juga bisa melakukan ya analisis persaingan usaha. Ya. Dan untuk melihat ya bagaimana kondisi ya usaha yang nanti akan kita jalankan, kita juga bisa melakukan analisis ya pendapatan dan pengembangan. Ya, ini adalah beberapa analisis ya yang kita bisa gunakan ya untuk melakukan ya analisis peluang usaha. Oke, kita mulai dari analisis kebutuhan pasar ya atau konsumen. Nah, jadi sebelum konsep ya usaha kita ini kita jalankan ya kita harus tahu terlebih dahulu ya apakah konsep tersebut ya ini telah memenuhi syarat ya dari kebutuhan pasar. Ya contoh aja misalnya kan kita akan membuat suatu usaha jasa laundry ya kita harus tahu ya targetnya siapa ya apakah para pekerja ya eh, dalam hal ini adalah para pekerja kantoran ya mahasiswa yang kos ya para bisnismen dan sebagainya ya mana yang menjadi target kita ya. Kemudian lokasi yang kita pilih ya di mana ya kira-kira lokasi laundry yang akan kita pilih ya tentunya kalau lokasinya ini padat ya ini agak sulit ya kalau kita akan menggunakan jasa laundry. Ya. Mungkin kita bisa mencari ya lokasi-lokasi yang mungkin lebih strategis. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah mengenai analisis ya kebutuhan materi ya atau produk. Ya. Apa yang kita lakukan ya di dalam analisis kebutuhan materi atau produk.
Analisis kebutuhan materi adalah kita akan mencari ya apakah materi ya dari atau bahan-bahan yang kita akan gunakan di dalam usaha kita ini bisa diperoleh dengan mudah atau tidak. Ya. Meliputi jenis bahan bakunya, ya, tempat, kemudian harga dan sebagainya. Ya, contoh aja kalau kita misalkan ya, usaha makanan, mungkin kita butuh bahan baku yang segar. Kemudian gimana kita menemukan bahan baku tersebut? Ya. Perlu biaya angkut tidak ya di dalam mengangkut biaya atau mengangkut bahan baku tersebut. Ya, ini perlu kita hitung. Ya. Kemudian analisis keberlanjutan usaha. Ya, ini kita akan menganalisis ya bagaimana ya usaha kita ke depannya ya. Apakah ya ke depannya usaha kita akan perlu bisa berjalan dengan lancar atau perlu ya beberapa inovasi yang harus dilakukan. Ya. Contoh ya berapa tahun ya mungkin beberapa tahun lalu bisa dikemari. Apakah kedepannya bisa tetap dikemari atau tidak? Ya. Kemudian bagaimana ya tingkat break even pointnya atau titik impas ya. Kapan titik impas tersebut akan tercapai? Ini adalah mengenai analisis keberlanjutan usaha. Kemudian selanjutnya adalah analisis persaingan usaha. Ya, ini kita akan melihat ya para pesaing yang ada atau yang mungkin ya ada di dalam usaha yang akan kita jalankan ya. Kita harus bisa melihat ya usaha lain yang sejenis. Ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan nantinya harga jual yang pantas. Ya. Kemudian kita juga bisa menentukan ya validitas dan pelayanan yang harus kita berikan. Atau juga mungkin menentukan ya alternatif lain yang bisa kita tambahkan dalam usaha kita. Dan juga menambahkan ya inovasi ya di dalam usaha kita. Kemudian yang lain adalah analisis pendapatan ya dan pengembangan ya. Ya, seperti kita tahu ya bahwa tujuan usaha adalah untuk memperoleh pendapatan ya atau laba. Ya, sehingga kita harus bisa menganalisis ya perkiraan ya, pendapatan dengan faktor minimum dan maksimum ya. Dan kita juga harus bisa menganalisis ya titik impas atau break even point ya. Yang akan didapat pada pendapatan yang ke berapa. Nah, setelah kita menganalisis pendapatan ya, ini kita bisa ya selanjutnya bisa kita analisis ya mengenai pengembangan usaha ke depannya. Oke, demikian tadi ya video saya mengenai analisis ya peluang usaha. Ya, saksikan terus ya video saya yang lain dan juga video-video pembelajaran saya lainnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.